Salam Bapak Ibu yang saya kasihi, saudara-saudariku dalam Kristus Yesus. Bertemu kembali di channel saya, Pendeta Pelimin Ginting. Nah, hari ini saya akan membagikan kesaksian hidup saya, bagaimana saya dahulu sebelum mengalami kelahiran baru, walaupun sudah Kristen, tetapi belum mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Yesus, yang sering kita dengar istilahnya Kristen KTP. Jadi saya itu mempunyai latar belakang hidup yang sangat pahit ya. Saya pernah membunuh diri di umur 20 tahun ketika saya kuliah, baru kira-kira jalan kedua tahun di Jogja. Karena apa yang biasa dialami oleh masa muda pada saat itu, yaitu masalah percintaan. Jadi karena saya putus cinta waktu itu, saya pernah sudah mau mengakhiri hidup, mau loncat begitu ya dari jembatan dekat tempat tinggal saya untuk supaya mengakhiri hidup. Tetapi saat itu luar biasa Bapak Ibu, di situ pun Tuhan sudah punya rencana dalam hidup saya. Karena apa? Saat saya hendak mau meloncat itu di jembatan itu, ada lewat, itu jam 5 pagi tuh, saya pakai daster, ada lewat bus ke Cilacap, dan langsung saya akhirnya naik bus itu, dan di sana ada mertua abang saya tinggal. Nah, itulah sejarah hidup di masa lalu, umur 20 ya, betul-betul rapuh saya. Tidak ada power, kuasa Tuhan walaupun Kristen. Karena saya belum lahir baru. Walaupun dari kecil sekolah minggu, remaja, pemuda, dan waktu saya kuliah itu di Jogja, saya sudah ditahbiskan jadi diaken di gereja begitu. Tapi itulah ya, sehingga masa lalu itu betul-betul hidup saya hancur, dan sesudah nggak jadi bunuh diri itu, akhirnya belum ngerti bagaimana datang kepada Yesus begitu. Akhirnya saya menikah dengan agama lain. Nah, jadi hidup saya betul-betul hancur, putus asa, sampai akhirnya saya punya anak yang paling besar umur 2,5 tahun saat itu, yang kecil 3 bulan. Nah, disitulah anugerah Tuhan tiba atas saya. Ya, saya dipanggil, saya tidak tinggalkan suami, walaupun hidup susah, sulit, ya. Nah, hidup dipermalukan, tapi saya dipanggil karena bapak saya yang tadinya sudah kecewa ketika saya meninggalkan kekristenan saya ke agama lain, itu bapak saya sampai betul-betul menderita waktu itu. Dan waktu dia meninggal, saya dipanggil pulang. Nah, itulah akhirnya perpisahan saya dengan bapak anak saya yang kami beda agama. Nah, lalu tibalah anugerah Tuhan. Perjalanan hidup saya tadi itu betul-betul karena anugerah Tuhan. Lalu saya bertobat. Saya dibawa kakak saya ke dalam satu persekutuan doa. Di sana saya dengar firman bahwa dikatakan nasib kita ini bergantung dari Tuhan. Jadi bukan karena kebetulan begitu. Jadi ternyata selama ini saya belum mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus. Jadi hidup walaupun saya orang Kristen, tapi selama ini hidup bukan karena dasarnya percaya kepada Yesus dan hidup dalam firman-Nya, tidak. Ya. Dan sejak itulah saya bertobat, lahir baru, dan terima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Dan betul ya, saya mengalami sukacita damai sejahtera. Lalu saya dibaptis selam, dan lalu juga dibaptis dengan Roh Kudus. Nah, lalu umur saya waktu itu Bapak Ibu 25 tahun. Dengan anak 2, saya bawa melayani Tuhan, ya, melayani tetap sukacita dengan saya sendiri. Tuhan menolong, menghidupi kami. Saya bisa bekerja, menghidupi anak, dan kami sesudah anak saya meningkat remaja dewasa, saya bawa mereka melayani Tuhan kami bersama-sama. Nah, terus saya melayani setia. Bukan tidak banyak gelombang hidup, bukan tidak banyak kesulitan, banyak Bapak Ibu. Tapi karena ada sudah Roh Tuhan di dalam, ada Yesus, ada Roh Kudus, maka saya
Seperti Tuhan katakan, cakap menanggung segala perkara di dalam dia. Dulu manusia lama saya yang rapuh, ya, gampang putus asa, ya. Tapi sekarang kuat, ya, punya kekuatan dari kuasa Roh Kudus itu. Dan saya terus melayani Tuhan. Tuhan mencukupkan segala kebutuhan sampai akhirnya anak saya bisa kuliah, dewasa, dan kami mendapat mujizat. Tuhan kasih tempat ini di kota Binjai ini yang tempat sekarang jadi gereja. Lalu saya jadikan itu jadi gereja, dan anak saya menikah dua-dua, dan menantu saya pun dua-dua pendeta. Dan dari umur saya 25 tahun dulu waktu saya lahir baru, dan sekarang sudah, nanti Januari sudah 67 tahun. Nah, cucu saya sudah 6, yang paling besar udah tamat SMA kemarin, dan masing-masing 3 dari anak saya yang 2 tadi, 2 laki-laki, 1 perempuan. Nah, sekarang lihat Bapak Ibu, karena Tuhan Yesus saya sampai hari ini eksis, ya, sukacita, ya, bisa melayani Tuhan sampai sekarang. Dan Tuhan masih berikan saya kesempatan memenangkan jiwa, menggembalakan, dan juga memuridkan. Sudah ada beberapa yang jadi hamba Tuhan. Ini juga kita sedang mempersiapkan ada beberapa hamba Tuhan di gereja ini nanti untuk mereka jadi pendeta, jadi gembala. Dan ternyata betul, ya, di umur sekarang saya 67, hampir 67 tahun ini Bapak Ibu, saya menyaksikan ini. Ada beberapa kali sudah khotbah-khotbah singkat saya sudah bagikan setiap minggu. Hari ini khusus tentang kesaksian saya. Bagaimana dalam saya tidak nikah lagi begitu, karena enjoy, ya, bahagia, sukacita, ya, ada Tuhan Yesus yang memberikan kebahagiaan begitu, ya, dan tetap setia melayani Tuhan. Dan puji Tuhan, nah, semua kami setia melayani Tuhan. Bahkan cucu-cucu saya yang 6 orang ini pun mereka sudah ambil bagian semua dalam melayani Tuhan. Nah, inilah kesaksian saya Bapak Ibu, dengan harapan khusus bagi ibu-ibu muda saat ini, ya, entahkah karena sudah meninggal suami atau karena bercerai, ya, itu akibat dari masa-masa lalu kita yang belum mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus. Supaya begitu kita sudah terima Yesus, maka hidup kita diubahkan segala-galanya. Hidup yang dari tidak punya pengharapan jadi berpengharapan. Hidup yang tidak ada sukacita menjadi bersukacita. Dan sampai sekarang saya rindu Tuhan terus berikan saya kesempatan untuk saya bisa lagi memberikan buah di masa tua saya ini Bapak Ibu. Dan rencana saya nanti memang di ulang tahun saya ke-70 bersama sudah berunding dengan anak-anak saya, supaya nanti saya akan menerbitkan buku, ya, untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Bagaimana sebenarnya kehidupan kita dalam Tuhan ini, ya. Dan saya bersyukur kepada Tuhan, dan saya rindu khusus bagi ibu-ibu muda saat ini, bertahanlah, ya. Kalau dekat dengan Yesus, ya, kita akan diberikan kepuasan tersendiri, ya. Bahagia kita bisa melayani Tuhan, bahagia kita bisa membawa anak kita juga melayani Tuhan, bahagia kita dicukupkan Tuhan, walaupun kita single parent, walaupun kita tanpa suami, ya, firman Tuhan berkata bahwa Tuhan penolong bagi anak yatim dan para janda. Amin. Dan kita boleh menjadi berkat. Inilah kesaksian saya Bapak Ibu. Saya berdoa supaya semuanya Bapak Ibu boleh menjadi berkat di masa tua. Dan saya mau berdoa, Tuhan, terima kasih hamba sudah menyaksikan kesaksian bahwa dahulu sebelum ada Engkau di dalam hidupku, walaupun aku Kristen, tapi hidupku gampang putus asa, hidup yang rapuh. Tapi sesudah anugerah-Mu tiba, Engkau panggil aku ya Tuhan untuk menjadi hamba-Mu dan hidup di dalam Engkau, melayani-Mu dari umur 25 sampai sekarang. Hamba bisa melayani Engkau semua karena anugerah-Mu, karena kebaikan-Mu. Maka biarlah kesaksian hamba ini berguna bagi setiap saudara-saudariku, Bapak Ibu yang mendengar. Khusus hamba berdoa buat para janda yang masih muda, yang saat ini masih bergumul
untuk hidup anak-anaknya, hidup untuk kebutuhannya, bahkan untuk menjaga kekudusannya. Hamba berdoa, Tuhan, tolong mereka supaya mereka boleh menjaga hidup mereka, menjauhi segala nafsu-nafsu yang tidak baik, tetapi mendekat kepadamu. Maka Roh-Mu akan menguduskan mereka dan menuntun langkah-langkah mereka ke jalan yang benar, sehingga hidup mereka penuh sukacita walaupun mereka hidup tanpa suami. Begitu juga bagi bapak ibu yang lengkap suami istri, supaya memelihara kehidupan mereka, takut akan Engkau semasih mereka boleh bersama menjaga kekudusan rumah tangga mereka, supaya anak-anak mereka menjadi anak-anak ilahi semuanya. Hamba memberkati semua bapak ibu saudara-saudariku yang mendengar kesaksianku ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.